Nah, itu jelas kalau ditanya apakah yang disampaikan adalah tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya pasti suatu saat tidak. akan berubah. Kenapa? Jadi attitude itu sangat penting ya. Jadi sifat karakter itu sangat penting dalam dunia entertainment. Dan ketika ada hal-hal yang melukai perasaan orang pihak tertentu atau kata-kata kasar, itu kita lagi mengenal. Hola bestinya kata Ani, Besti, duh ada aja gebrakan sosial media. Bicara baru-baru ini beredar terkait video permintaan maaf Sarwenda yang lagi rame itu dituding kalau Sarwenda katanya pakai buzzer dan rumornya sih untuk memberikan komentar yang bagus-bagus di video Sarwenda tersebut Besti. Akun @demit_is_back.01 bahkan memperlihatkan contoh komen yang diajukan dan link video yang terdapat link Facebook. Kok Facebook ya? Bukannya diunggahnya itu di laman Instagram ya sama Sarwenda? Apa Ani nggak ngerti nih ya Besti? Tapi kalau Ani cek sih unggahan video permintaan maaf Sarwenda emang komennya dibatasi. Anyway, terkait tudingan Sarwenda pakai buzzer tersebut pun langsung rame disilaturahmiin sama warganet dengan beragam komentar dan gak sedikit yang seraya mentertawai karena Sarwenda dianggap ketahuan pakai buzzer dan ada juga nih yang jadi cocok logi. Nah, nggak cuma Sarwenda yang diduga banyak ditertawai karena dituding pakai buzzer untuk komen positif di unggahan video permintaan maafnya. Gio, sang kekasih Sarwenda pun seraya ikut kena olok-olok netizen. Hal tersebut diduga lantaran Gio yang terlihat tengah ikut dalam live jualan pakaian dalam wanita Besti. Nah, netizen yang sebelumnya juga sempat ramai mempertanyakan status CEO kekasih Sarwenda tersebut pun jadi makin sulit. Terlebih sebelumnya Gio yang aku punya beberapa PT ini meminta netizen mencari tahu sendiri terkait deretan PT-PT-nya itu. Hingga ada netizen yang menyebut Gio CEO PT cari sendiri. Duh, ada-ada aja ya. Jadi langsung nyebut gitu, ngehak lalu ditangkap. Jadi dia nggak nerawang waktu pakai pakaian ketat, terus pakai kaos, jadi elegan. Biar seamless gitu. Betul, itu maksud saya seamless banget gitu ya. Kira-kira nih Pak ya, sukanya sama yang nyeplak apa sama yang gitu.
Asap kalau tak ada api, ramainya polemik mantan pasangan suami istri Ruben dan juga Sarwenda terkait anak dan harta gonogini, hingga muncul video Sarwenda yang menyebut Chong dan berkata kasar, di mana banyak warganet meyakini kalau yang dilakukan Sarwenda tertuju untuk Ruben, juga sangat disayangkan oleh Nanda Persada, sahabat mantan suami istri tersebut. Dalam wawancaranya bersama awak media, Nanda bahkan tak sungkan untuk seraya mewarning Sarwenda terkait attitude. Terlebih kabar Sarwenda untuk diboikot pun makin ramai. Gak cuma Sarwenda, orang sekeliling Sarwenda yang juga disayangkan oleh Nanda Persada diduga malah mengipas-ngipasi polemik permasalahan Sarwenda dengan Ruben pun tak luput diberi pesan oleh Nanda Persada, Besti. Attitude itu sangat penting dalam industri entertainment. Sebenarnya dalam hal apapun, bisnis juga kayak gitu. Apalagi public figure yang punya bisnis, itu harus jaga sikap, nggak boleh sembarangan ngomong atau apa ya, yang tadi itu. Karena itu impactnya pasti ke bisnis juga, ke bisnis juga, ke karirnya juga, ke pertemanan juga, kemana-mana lah. Karena nggak ada artis yang terus-terusan top di atas, nggak ada. Atau ketika lagi besar harus sadar juga bahwa nanti itu penting, karena nggak bisa long lasting lah dalam industri ini. Kecuali banyak ada orang yang panjang karirnya karena apa? Karena ya attitude-nya bagus, jadi klien senang, performanya masih bagus, performanya gitu, dan fansnya juga solid. Nah, kayak gini kan jadi pembelajaran akhirnya, seolah-olah seperti ya kita tahu lah, netizen bilang kacang lupa kulit dan lain-lain. Nah, itu akhirnya kan jadi ke sana gitu arahnya. Itu ya sangat disesalkan gitu. Dan saya juga sedih ya melihat dari pihak orang-orang terdekat tuh terlihat bukannya ngademin ya, dengan suasana malah terkesan ngipas-ngipasin gitu ya. Jadi buat orang-orang terdekat terutama adik-adiknya gitu, tolong ditahan gitu komentarnya, mulutnya, untuk kebaikan yang baik. Harus dijaga sikapnya, omongannya, itu nggak bisa nyeletuk spontan, dan lain-lain gitu ya. Tapi Apalagi kata-kata yang nggak enak, sikap yang itu kan dia pasti sadar gitu, itu lagi nge-live. Jadi kalau dibilang itu insiden, kepleset atau nggak sengaja, itu nggak profesional berarti menurut aku ya, sebagai pusat akan turun ke bawah. Jadi attitude itu sangat penting ya. Jadi sifat karakter itu sangat penting dalam dunia entertainment. Dan ketika ada hal-hal yang melukai perasaan orang pihak tertentu atau kata-kata kasar, itu kita lagi mengenal cancel culture kan. Cancel culture itu nggak bisa dianggap main-main karena itu harus disimak juga nih sekalian ya, teman-teman artis, public figure, influencer, dijaga sikap itu karena baik itu klien, brand, dan masyarakat pasti itu kan melihat itu. Dan mungkin kasus ini bisa jadi pembelajaran buat juga, harus berhati-hati lah menjaga orang terdekat, keluarga yang bersangkutan. Tolong dijaga sikapnya, tolong dijaga ucapannya, tahan mulutnya supaya tidak terus suasana. Ini juga sayang sama orang lain. Ya, Sarwenda yang sebelumnya ramai dengan berbagai gebrakannya melalui unggahan di sosial media, seperti unggahan yang menyebut aib suami, menyebut gak butuh uang yang diakhiri dengan kata kasar, serta menyebut Chong, memang banyak membuatnya menuai banyak hujatan hingga terancam diboikot. Berbeda dengan Ruben yang justru banyak mendapat rangkulan dari para sahabat sesama artis atau para pendukungnya. Seraya menyadari hal tersebut, Sarwenda yang terus menuai hujatan dan dikuliti sosoknya akhirnya mengucapkan
mengunggah video permintaan maaf melalui unggahan di laman Instagramnya. Namun hal tersebut rupanya nggak juga membuat Sarwenda bisa keluar dari peliknya masalah yang diduga justru ia buat sendiri. Tak ada penyebutan nama Ruben pun menjadi banyak pertanyaan warganet. Lalu bagaimana tanggapan kubu Ruben dan bagaimana juga pakar ekspresi membaca permintaan maaf Sarwenda? Itu jelas kalau ditanya apakah yang disampaikan tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya tidak. Kenapa? Permintaan maaf yang tulus itu perlu tanggung tiga hal. Ini syaratnya nih ya, 3 hal. Satu, yaitu bahwa dia menyebutkan siapa yang minta maaf, jelas. Nah, Sarwenda menyebutkan, betul. 1 dari 3 ya, 1 dari 3. Jadi dia bilang bahwa saya meminta maaf. Nah, itu kan udah sebutin. Yang kedua, dia perlu menyebutkan secara spesifik kepada siapa dia minta maaf. Dan kepada siapa dia minta maaf, yang disindir siapa? Apakah si A, si B, si C, apa mantan suami atau apa, itu misalnya. Apakah disebut? Jawabannya tidak ada. Tapi dia malah menyebutkan masyarakat Indonesia, menyebutkan misalnya keluarganya, menyebutkan anak-anaknya, menyebutkan penggemarnya. Iya, tapi sebetulnya menjadi sasaran tembakan kata-kata dia yang sifatnya kasar atau sifatnya tanda petik mungkin nyinyir atau nyindir gitu misalnya. Kan nggak disebut orangnya. Yang ketiga, penyebab dia perlu minta maaf itu harus disebut. Nah, dia sebenarnya menyebutkan bahwa kata-katanya tidak baik dan tidak dengan rendah hati. Itu bukan sebuah kata-kata yang direct to the point. Gini loh, orang bohong sama nggak cerita itu 2 hal yang berbeda. Misalnya saya nggak cerita bahwa saya makan pisang gorengnya 5. Begitu ditanya sama yang jual pisang goreng, makannya 3 ya? Terus saya cuma senyum gitu. Apakah saya bohong? Enggak, saya nggak cerita. Itu totally different story. Itu 2 hal yang berbeda banget. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Sarwenda tidak cerita, tidak ngomong, tidak mengucapkan kenapa dia minta maaf. Menurut Anda, kalau tidak menurunkan ego seperti itu, minta maaf di mulut dan tidak jelas target minta maafnya kemana, nggak disebutkan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita mau bicara apakah kemudian dia beneran minta maaf atau tidak, saya akan bilang tidak. Ruben Onsu ini karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata cong misalnya, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang perseteruannya itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga diri. Artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia. Nah, ini masalahnya kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan serta harga diri Ruben. Nah, tapi tidak ada satu ucapan pun yang kami dengar di dalam postingan itu yang meminta maaf pada Ruben Onsu yang notabene adalah ayah dari anak-anak. Nah kan, kayaknya sih Sarwenda lagi serba salah nih ya Besti. Gak minta maaf salah, minta maaf tetap salah. Kalau menurut kalian kenapa ya kok seraya tetap aja masih ada yang merasa kalau dia salah? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.